Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ada makna hak sebagai warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang diterima manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Untuk contoh hak sebagai warga negara itu ada memperoleh perlindungan dari pemerintah, hak untuk bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing individu, ada juga hak untuk memperoleh kedudukan yang sama, hak untuk kebebasan berpendapat, dan juga ada hak untuk mendapat jaminan keadilan. Yang kedua ada makna kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Untuk contoh kewajiban sebagai warga negara ada kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk menaati hukum, kewajiban untuk membela dan mempertahankan kedaulatan, dan juga kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabir Zaman. Saya berasal dari 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Tapi saya di sini akan menjelaskan salah satunya itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Tapi saya akan lebih cenderung ke nilai dasar. Oke. Nilai dasar. Nilai dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Apa yang dimaksud dengan nilai ketuhanan yaitu keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarah pada kebebasan memeluk agama, menghormati dan tidak memaksakan dan berlaku diskriminatif. Dan yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu penerapan nilai kemanusiaan dalam Indonesia bisa dilihat dari sikap saling menghargai satu sama lain tanpa melihat suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki berbagai perbedaan, dengan bersatu yaitu menjadi salah satu cara agar kita menjadi bangsa yang kuat. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan itu walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Nama saya Tanira Hadia, nomor absen 35. Nilai terakhir dari nilai dasar adalah nilai keadilan. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Setelah nilai dasar ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional baik dalam UUD NRI tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum terlihat. Selain nilai dasar dan nilai instrumental, ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Contoh dari nilai praksis adalah kita harus menghormati semua agama meskipun itu berbeda dengan keyakinan kita, sesuai dengan sila pertama. Contoh lainnya dari nilai praksis yaitu kita harus memperlakukan orang secara adil tanpa membeda-bedakan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nama saya Kesha Kimberly dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 14. Sekarang saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. Sebagai kata pengantar, terdapat ekspektasi dan realita yang sangat berlawanan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Ekspektasinya ialah jika warga Indonesia menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan porsinya tentunya, maka Indonesia akan sangat damai. Namun, apakah realitanya? Masih banyak warga Indonesia yang melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Untuk itu kita harus mengetahui faktor-faktor pendorong yang membuat terjadinya pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara di Indonesia.
Yang pertama ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Egoisme ini artinya menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Jadi, orang yang egois ini terus berusaha mendapat haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Lalu, faktor yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat rendah. Maknanya ialah individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan sendiri. Lalu, yang ketiga faktornya ada tidak toleran. Di sini tidak toleransi itu seperti misalnya tidak menghormati perbedaan di antara masyarakat. Jadi, hal ini bisa menimbulkan diskriminasi. Lalu yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah penyimpangan dalam jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Selanjutnya, contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap ekstrim dan dinilai pemerintah mengganggu stabilitas keamanan. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP atau surat izin usaha penerbitan pers, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Kemudian yang keempat, menimbulkan ketakutan di masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah atau yang ekstrim. Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Yang kelima, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan atau golongan oposisi terhadap pemerintah. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya. Contoh, yang pertama, mengingkari kewajiban membayar pajak. 2. Tidak menaati peraturan lalu lintas. 3. Merusak fasilitas umum. Dan yang keempat, membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filzal Afandi Yusuf dari kelas 12 MIPA 3, absen 11. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya yang dilakukan penanganan atau upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. HAM maupun hak warga negara diantaranya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dan UU No. 39 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 1. Bertuhan, Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi. 2. Cara pandang nasional, pemikiran dan perilaku setiap yang berpedoman pada ideologi kebangsaan. 3. Berjiwa besar, tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum. 4. Berjiwa integritas, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan berpatriotisme. Cara penanganan. Yang ke-1, cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Yang kedua, cara represi adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir jalan umum tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.